Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, mari kita mengawali persekutuan kita ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan yang selalu baru tiap pagi buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi melalui Zoom ini kami boleh bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan talk show dan terlibat di dalamnya. Mari ya Tuhan, Engkau beracara bersama-sama dengan kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh mengambil peran kami di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah keluarga kami, atau dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati Pak Nathan, Tuhan memberkati Bu Florida, yang akan menuntun dan memimpin kami di dalam acara persekutuan ini. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi sebelum kemudian saya memberikan kepada Pak Nathan dan juga kepada Bu Florida ya. Kita akan menyanyikan Bagaikan bejana siap dibentuk. Maaf, seperti rusa rindu sungaimu. Biasanya di anu lagi, bulan. Engkau
Lek nyanyi makin kena rasane ku, suarane hilang-hilang. Wes nakalan ngejek. Ya, saya serahkan ke Pak Nathan dan juga Bu Florida. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Vanda untuk kesempatan dan waktunya. Selamat malam, saya menyapa dari rumah pada Anda semua, para ibu-ibu yang luar biasa yang sudah stay tune di talkshow interaktif malam hari ini. Perkenalkan, saya Nathan Aditya, mungkin Anda nggak familiar dengan wajah saya, tapi mungkin kenal atau tahu dengan suara saya. Kalau mungkin Anda di pagi hari atau di sore hari mendengarkan radio dan kebetulan frekuensi yang Anda dengarkan adalah 96,4. Nah, siaran pagi dan siaran sore kebanyakan itu diisi oleh saya.
Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk boleh mengiringi acara ini. Terima kasih buat Ibu Vanda, terima kasih buat Ibu Pendeta Florida. Saya mau menyapa dulu buat para ibu-ibu luar biasa yang sudah join malam hari ini. Terima kasih sudah join tepat waktu. Ada Ibu Inawati, Ibu Titi Maria, Ibu Lucianti, Ibu Stella, Ibu Uli, Ibu Jola, Ibu Ina. Terima kasih banyak ya sudah join, dan terima kasih sekali lagi buat kesempatannya untuk boleh saya hadir di kesempatan kali ini. Benar, hari ini Senin 9 Mei 2022 kita ada sebuah talk show interaktif dengan tajuk Ketika Perempuan Mengambil Peran. Awalnya saya kepengen, awalnya saya udah pede banget nih ya, di forum kali ini saya mau bilang bahwa saya adalah peserta paling ganteng. Ternyata tidak. Ternyata ada Pak Sudi, ada Pak Agus juga yang sudah join. Ya sudahlah, berarti di forum-forum lainnya mungkin ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah tepat waktu. Mungkin ada yang belum join, semoga nanti bisa ada kesempatan bisa join ya. Saya bakal bicara bersama Ibu Pendeta Florida Rambu Bangironi, atau yang saya kenal. Biasanya saya ngobrol bersama beliau dengan, kalau saya kenalkan di radio itu Ibu Florida Wirastanto. Saya akan awali dengan sebuah cerita. Singkat saja. Ada seorang wanita, usianya kalau saat ini beliau masih hidup, usianya 55 tahun. 55 tahun. Wanita ini seorang ibu yang membesarkan anaknya seorang diri. Jadi single parents, sang suami harus berpulang di tahun 99. Ya, jadi sendirian memelihara, membimbing, mendidik, mengajarkan anaknya. Anaknya satu perempuan, jadi ibu ini berjuang sendirian dari tahun 99. Kalau kita mundur sedikit dari tahun 99, ibu ini memang masih punya suami, tapi suaminya masih ada dalam keterikatan dosa. Jadi walau sebelum tahun 99 ibu ini masih punya suami atau suaminya masih ada, ibu ini tetap ada dalam pengalaman hidup yang berat. Walaupun saat ini saya boleh sebut pengalaman hidup yang hebat, bukan pengalaman hidup yang berat. Nah, ibu ini ngurusin anaknya sendiri, anaknya perempuan, dari kecil sampai dewasa. Ibu ini memulai sebuah usaha, ibu ini merintis sebuah usaha yang dulu sempat dirintis bersama suaminya. Ibu ini mulai kembali sebuah usaha, dan dengan seorang diri, kita bisa bayangkan bahwa ibu ini nggak gampang. Sudah ngurus anak, sudah menjalankan usaha, merintis, nggak gampang, usaha yang baru pasti banyak kesulitan. Sebenarnya ibu ini punya pilihan bahwa sepanjang hidupnya setelah suaminya nggak ada, ibu ini punya pilihan untuk saya akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dengan pria yang lain. Tetapi ibu ini tidak mengambil keputusan untuk seorang diri menjaga, memelihara, membesarkan anak sambil mengusahakan semuanya. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan dari usaha yang dirintisnya dari awal bersama suami, lalu lepas tahun 99 ibu ini sendirian, ibu ini akhirnya boleh diizinkan Tuhan untuk punya rumah. Sebuah rumah yang ibu ini tempati. Padahal di tahun 99 suaminya hanya menitipkan sebuah kamar kos kecil, dan yang tadi saya sebutkan usaha yang masih juga kecil. Tapi dengan perkenanan Tuhan, dengan upaya, dengan bagian yang luar biasa ibu ini kerjakan, sampai pada tahun 2008 usaha ini boleh berjalan. Ya, 2008, Bapak, ibu-ibu semuanya. 2008, lepas dari tahun 2008, usaha ibu ini harus ditutup karena ibu ini sakit. Ibu ini sakit diabetes, dan diabetesnya awalnya nggak terlalu parah, tapi semakin lama semakin parah, semakin lama semakin nggak terkendali. Sampai pada titik di tahun 2013, ibu ini divonis oleh dokter kalau ibu tidak membaik, kaki kiri ibu harus diamputasi. Kaki kiri ibu harus diamputasi, dan ibu ini sedih. Sedihnya bukan karena ibu ini nggak bisa pergi kemana-mana, tetapi ibu ini bilang, saya nggak bisa ke gereja kalau kaki kiri saya diamputasi. Bisa tapi sulit, anak saya juga masih kecil, masih SMA saat itu. Lalu ibu ini berjalan, menjalani hidupnya dengan sakit yang ia derita. Akhirnya Tuhan nggak izinkan untuk kakinya diamputasi, dan ibu ini tetap menderita diabetes yang nggak gampang, diabetes yang begitu parah, dengan kaki yang sudah cukup terluka.
Dan di tahun 2016, ibu ini bilang sama calon pasangan dari anaknya perempuan. Ibu ini bilang pada calon pasangan anaknya, Mama carikan meja dan kursi. Kebetulan usaha yang ibu ini jalankan adalah usaha di bidang kuliner. Karena tutup 2008, barang-barangnya udah nggak ada semua. Di tahun 2016, ibu ini punya asa untuk saya kepengen atau Mama kepengen buka lagi tempat makan yang Mama dulu pernah bangun. Pada akhirnya 2016, calon suami dari anaknya ini mendapatkan, udah dapat nih meja, kursi, beberapa set untuk segera buka tempat makannya. Tinggal cari tempat dan akhirnya tempat itu boleh buka. Tapi Tuhan berkehendak lain. November 2016 ibu ini harus berpulang. Satu pesan yang ibu ini titipkan pada anak dan calon suaminya adalah jalankan usaha dan jangan pernah berbohong pada orang lain. Jaga nama baik. Ibu ini tidak lain tidak bukan adalah ibu dari istri saya, mertua saya. Beruntung saya kenal beliau di tahun 2011. Saya pacaran cukup lama, 10 tahun. Kalau saya ngomong sama Pak WP selalu bilang kalau 10 tahun kredit rumah sudah hampir lunas, Nathan. Nah, tapi mungkin ini yang Tuhan izinkan untuk saya boleh kenal dengan anaknya dan saya boleh istilahnya boleh menganggap ibu ini adalah mama saya sendiri. Ibu yang luar biasa, perempuan yang luar biasa, perempuan yang punya cerita yang tadi saya jelaskan, cerita yang begitu berat, tapi saya bilang cerita yang begitu hebat. Ya, tepat sekali ketika saya ditawari, diinfokan oleh tim dari GKI Ngagel bahwa tajuknya adalah ketika perempuan mengambil peran, semangat saya begitu luar biasa. Dan saya harapkan antusias kita juga tetap ada dan tetap membara sampai akhir acara. Interaksi saya akan buka, jadi ada beberapa jalur interaksi yang kita bisa manfaatkan, yang Anda bisa manfaatkan. Yang pertama, Anda bisa langsung on-kan mic ya, lalu untuk ngobrol, tapi nanti akan saya buka kesempatan supaya nanti pembahasan dari Ibu Florida tidak terpotong, atau Anda bisa manfaatkan Zoom webinar chat. Di bagian bawah Anda bisa chat di situ. Nanti saya akan bongkar-bongkar di tengah atau di akhir acara atau jelang selesainya acara ya. Silakan kalau misalnya mau bertanya, silakan mau menanyakan sesuatu tentang apa peran yang bisa saya ambil. Silakan Anda bisa tanya di situ ya. Tanpa berlama-lama lagi saya mau menyapa ini satu bintang. Saya bukan bintangnya, yang ini bintangnya. Ini yang bakal cerita banyak ya. Ibu Pendeta Florida Rambu Bang Ironi, atau saya sering panggil dengan Ibu Pendeta Florida Wirastanto. Selamat malam Ibu Flo. Malam Nathan, udah kayak di Batra Yuda aja kita ya. Tinggal setel lagu ya. Tinggal setel lagu. Terima kasih sudah bersedia malam hari ini untuk ngobrol bersama saya. Bagaimana kabarnya? Kami yang terima kasih sama Nathan mau barengan pelayanan. Kabar baik, puji Tuhan. Nathan juga ya. Puji Tuhan, baik. Baru tadi siaran. Iya. Sekarang sudah ada di sini. Baik, Ibu Flo, kita akan ngobrol panjang nih tentang perempuan ya. Karena tadi yang saya ceritakan banyak sekali sosok perempuan yang hebat di sekeliling saya. Jadi saya sangat tertarik sebenarnya. Ketika perempuan mengambil peran, yang saya tangkap memang sulitnya perempuan adalah begini. Kalau gagal pasti dicibir dalam kehidupannya. Tapi kalau berhasil pasti ada hal negatif yang disematkan pada setiap perempuan. Benar nggak sih Bu Flo ya? Iya, seringkali tuh perempuan itu kalau misalnya mau berhasil, dibilang ini mesti pengaruh orang tuanya, pengaruh suaminya, pengaruh macam-macam, kayak nggak diakui. Padahal dia bisa loh. Dia perempuan itu kuat, perempuan itu tangguh, bahkan lebih kuat dari pria saya rasa ya. Kalau dalam penelitian itu perempuan lebih umur panjang soalnya. Sorry ya, saya sih kayaknya benar ini penelitian ada, bukan saya asal ngomong. Sepertinya saya juga setuju sih ya. Jadi ya nggak tahu kenapa banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang sebenarnya ada di sekeliling kita. Cuman ya memang itu yang tadi saya sebutkan. Kalau gagal pasti dicibir, namanya kegagalan. Tapi kalau berhasil negatif aja pikirannya. Ini pasti anaknya nggak keurus nih, mikirin kerja terus nih. Misalnya seperti itu ya. Atau ini karena suaminya sih, ini karena orang tuanya. Tapi mari kita berdalam sedikit untuk peran perempuan. Tadi saya sudah sebutkan tajuk Ibu Flo. Ketika perempuan mengambil peran, sedikit mengulas judulnya ketika perempuan
yang populer adalah perempuan dan wanita. Tapi saya mau tanya sama Ibu Flu, kenapa pakai perempuan, kok nggak wanita? Karena di bayangan saya itu, kalau di dunia radio sih nggak ada teorinya ya. Perempuan sama wanita sih sama saja, tapi sepertinya kok lebih apa ya, lebih sopan menurut saya sih ya. Tapi gimana sih Bu aslinya sebenarnya? Kok kenapa perempuan, kenapa nggak wanita? Ya, seringkali kan kok kayaknya lebih sopan wanita daripada perempuan, lebih enak kedengarannya daripada bicara soal perempuan. Sebenarnya begini, itu kan kita tidak bisa hanya mau, yang kayaknya lebih sopan, lebih dengar wanita daripada perempuan. Kita tuh harus tahu, mengerti loh, kenapa perempuan kan kenapa wanita. Seringkali, ini saya buat yang ringkas saja ya, supaya kita nggak ada di sini. Wanita itu sebenarnya selalu terkait dengan melayani keinginan pria gitu. Jadi wanita itu selalu terkait dengan seks misalnya. Wanita itu Sanskertanya kalau diterjemahkan sebenarnya yang diinginkan. Oke. Jadi itu hanya dilihat dari segi bagaimana perempuan itu sesuatu yang menarik, yang diinginkan, dan selalu dikaitkan dengan pria. Jadi itu lebih pada area domestiknya gitu ya. Sementara kalau perempuan itu dia mencakup dua, area domestik iya, tapi juga area publik. Bagaimana peran dia, bagaimana kehidupan pekerjaan dia, bagaimana di kehidupan organisasinya, relasinya dengan masyarakat dan sebagainya. Dan sebenarnya perempuan itu lebih umum karena dia itu dari bayi sampai sudah lansia, bahkan sampai akhir hayat itu kan yang disebutkan perempuan, jenis kelaminnya perempuan, mengingat tentang perannya. Lebih ke arah situ sebenarnya. Wanita ini lebih, dia selalu muncul sebenarnya karena masa patriarki ya, budaya patriarki yang sangat kuat, dan budaya patriarki yang menonjol di kerajaan, terutama terkait dengan budaya Jawa gitu ya. Karena itulah seringkali wanita itu gambaran kalau kerajaan budaya Jawa zaman dulu itu kan benar-benar yang harus tunduk, tidak bisa berperan lebih banyak gitu. Itu sih gambarannya. Jadi kenapa perempuan? Karena memang dari lahir sampai mati tuh kita tuh sebenarnya jenis kelaminnya ya perempuan, sebutannya perempuan. Dan itu lebih menunjukkan peran kita, bukan hanya domestik, nggak hanya urus rumah, nggak hanya urus keluarga. Kita bisa bekerja, kita bisa punya relasi dengan masyarakat, kita bisa berkarir lebih luas, apapun itu, bisa pelayanan lebih banyak gitu. Ya. Ini satu hal yang baru ya, mungkin kita baru dapat nih ya. Kenapa perempuan, kenapa nggak wanita? Dan semoga ini bisa bikin kita ngerti gitu ya. Kalau bicara lebih baik perempuan daripada wanita, walaupun kelihatannya sama-sama baik gitu ya. Tapi kalau dilihat dari historinya, ya perempuan mungkin adalah pemilihan kata yang paling tepat. Kita mau bicara sedikit, saya mohon maaf sebelumnya nih, tentang stereotip perempuan ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya nih ya. Jadi saya bukan sedang menyimpulkan bahwa semua wanita, semua perempuan seperti ini. Saya juga seperti ini sebenarnya. Contoh nih Bu Flu ya, perempuan itu ribet. Saya juga ribet sebenarnya. Kalau cari baju, nggak bisa yang kecil, harus yang besar. Kalau cerewet, saya tentu cerewet. Kalau nggak cerewet, nggak jadi penyiar saya, ya kan? Lalu nyinyir sama gosip, ya ada sedikit lah kalau laki-laki ya kan. Saya sedikit juga siaran, kadang-kadang juga ya sedikit lah, nggak kontrol. Ya, banyak kan? Kayaknya ya, nggak sedikit. Ya banyak, boleh lah ya. Tergantung penilaian pendengar ya. Baperan. Wah, kalau buat saya sih, saya sangat nggak setuju dengan ini, karena saya dibandingkan dengan gampangannya dengan istri saya udah dapat disimpulkan bahwa saya lebih baperan. Lalu juga melo, lalu juga banyaklah stereotip yang tersematkan pada sosok perempuan. Bagaimana pandangan Ibu dengan stereotip seperti ini? Sebenarnya tadi kita udah dapat jawabannya ya. Jadi kalau stereotip itu zaman dulu banget gitu. Tapi sekarang ya seperti yang Nathan bilang tadi, yang baper, yang ribet, yang cerewet, laki-laki ya banyak juga gitu ya. Seringkali itu stereotip perempuan itu selain tadi yang disebut, juga perempuan itu harus ngalem, lemah lembut, panjang sabar gitu ya, harus patuh, macam-macam. Sebenarnya itu kan bentukan-bentukan karena
faktor betapa zaman dulu itu laki-laki patriarki itu sangat kuat. Tradisi Alkitab zaman Perjanjian Lama juga zaman Perjanjian Baru kan stereotip laki-laki bagaimana peran laki-laki itu begitu kuat gitu ya, patriarki, budaya patriarki. Sebenarnya kalau sekarang ya sama aja begitu. Semua yang dialami perempuan juga yang disebut itu juga banyak laki-laki yang mengalaminya dan melakukannya gitu. Bahkan sebenarnya kalau saya lihat ya, tapi ini belum dalam bentuk penelitian yang valid. Kalau konteks sekarang banyak loh perempuan yang juga jadi tulang punggung keluarga. Jadi yang bekerja, yang benar-benar banting tulang itu perempuan. Kalau saya sih tidak melihat ini sebagai keanehan, wajar, biasa aja bahwa laki-lakinya yang mengurus keluarga ya nggak apa-apa. Itu semua biasa. Kita tidak perlu menilai ini kamu kok nggak kerja sih, kok istrimu yang kerja, nggak perlu. Itu biasa aja. Zaman berubah sekarang gitu. Oke. Iya sih, kalau yang saya lihat memang perempuan yang mungkin jurusnya atau apa yang lebih luar biasa dari perempuan adalah ketelitian dan kesabaran. Benar nggak sih Bu Flo ya? Kalau soal kerja ya. Dan multitask sebenarnya kalau perempuan itu semua bisa dilakukan gitu ya. Ngurus anak, ngurus kerjaan, ngurus semua bisa dilakukan bersamaan gitu. Lebih strong harusnya ya, karena saya melihat gini, ada juga banyak pengalaman misalnya ya di keluarga itu Tuhan mengkaruniakan mereka anak yang misalnya punya keterbelakangan secara mental misalnya. Yang laki-laki nggak kuat, dia bisa ninggalin istrinya loh. Dan perempuan bisa ngerawat anak itu dan mereka bisa bertumbuh gitu. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa kita tidak perlu membedakan laki dan perempuan, sama, setara begitu. Oke. Semoga ini bisa nambah pengertian kita ya. Sering sekali kita melihat perempuan yang bekerja, lakinya yang di rumah, ya semakin kesini adalah semakin menjadi hal yang wajar. Kita kembali ke ini rasa penasaran saya yang utama sebenarnya Ibu Flo. Di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang dicatat ya. Ada, kita sebut saja yang paling populer, siapa yang ada di benak Anda? Deborah, Rahab, Maria, Ibu Yesus, Tabita, dan banyak sekali yang lain. Bagaimana kita bisa melihat dari kehidupan mereka Ibu Flo? Karena kan kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari mereka yang dicatat begitu ya, dan kita terinspirasi olehnya dan kita lakukan di zaman sekarang. Bagaimana Ibu Flo? Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana kehidupan perempuan di zaman Alkitab itu menarik gitu ya. Walaupun dia itu hanya ada 1-2 bagian, maksudnya dalam satu kitab ada seperti selipan begitu, tetapi itu peran yang sangat penting gitu. Misalnya tadi Nathan sebut Deborah gitu ya. Deborah itu orang menyebutnya dia sebagai ibu orang Israel juga gitu. Bayangkan kenapa Deborah bisa memimpin perang? Karena pada saat itu dia mengajak Barak yang adalah pria, ayo kamu maju berperang begitu. Itu di kitab Hakim-Hakim pasal 2 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Maju, dia perintahkan, dia minta Barak yang maju, Barak nggak mau. Barak ini kayak ketakutan gitu, dia nggak mau, malah dia minta supaya ya kalau mau maju perang, oke, tapi harus sama Deborah gitu. Akhirnya Deborah maju gitu. Deborah maju, menang. Dan ketika mereka menang melawan Kanaan itu, apa yang terjadi? 40 tahun bangsa Israel ini aman, hidup aman selama 40 tahun. Dalam kepemimpinan Deborah yang sebenarnya cukup singkat gitu, dia disebut sebagai nabi juga gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah ini mau berperang nih, tapi yang laki-laki nggak mau maju. Yang disebut pemimpin nggak mau maju, takut lihat musuhnya terlalu besar. Akhirnya Deborah yang maju, menang mereka. Dan bangsa Israel itu merasa ketenangan, damai, tenang gitu ya, aman kayaknya gitu. Begitu juga kalau Rahab kita lihat, itu dari segi kepemimpinan dan keberanian. Rahab misalnya di Yosua, dia orang yang kan menyembunyikan pengintai gitu ya, padahal kita tahu latar belakang dia siapa gitu. Tapi orang yang disebut sebagai perempuan nggak benar ini, istilahnya ya sudahlah ini kayak pelacur begitu,
tapi karena dia melakukan apa yang benar, di Yosua 6 ayat 25 itu dikatakan begini, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu di tengah-tengah orang Israel itu karena apa? Dia melakukan satu bagian yang penting gitu. Ini internet saya agak lemot. It's okay. Oke. Kita masih menunggu sambungan internet bersama Ibu Florida. Harapan saya masih tetap stay tune ya. Mungkin kendala internet saja. Kita masih ada dalam talk show interaktif ketika perempuan mengambil peran. Semoga jaringannya boleh semakin baik dan kita boleh tetap dengar ya pemaparan dari Ibu Pendeta. Tunggu mungkin yang lain mungkin bisa bergabung ya. Kita sudah ada dalam pertanyaan yang tadi saya tanyakan, yaitu ketika di Alkitab kita belajar banyak sekali tokoh-tokoh perempuan ya, yang luar biasa. Pemaparan yang pertama ada Deborah dan masuk ke penjelasan tentang Rahab. Nanti kita akan juga dengarkan dari sosok Maria, juga ada Tabita dan yang lain mungkin nanti kalau ada waktu ya. Dan sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan dari Oke, Ibu Flo sudah kembali join bersama kami ya. Ya. Oke, silakan. Ya tadi sampai di Rahab. Deborah dan Rahab gitu ya. Yes, betul. Bagaimana Silakan. perempuan yang satu, perempuan pemimpin yang hebat, satu ini sebenarnya perempuan yang nggak diperhitungkan sih. Ya. Tapi justru dia membawa keselamatan bagi sebuah bangsa yang besar gitu ya. Ya. Nah, itu kan mau mengajak kita untuk melihat perempuan itu punya peran loh gitu. Yes. Tapi selain yang tadi, saya ini mau mengajak kita semua, yuk kita coba buka kitab Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Kalau Bapak Ibu yang hadir gitu, ada Alkitabnya di situ, saya mau mengajak kita berkenalan dengan perempuan yang satu ini. Sebenarnya dua perempuan gitu ya. Kitab Keluaran pasal 1. Cerita tentang bagaimana dua orang bidan yang akhirnya menyelamatkan anak-anak Israel gitu ya. Ini mereka bekerja di Mesir, lalu kemudian singkat cerita Raja Mesir sudah memerintahkan supaya dua bidan yang bekerja di kerajaan Mesir ini kalau misalnya semua perempuan mengandung itu dia harus periksa, dia lihat bantu kelahiran mereka, tapi kalau itu bayi laki-laki maka bunuhlah semua. Nah, hebatnya dua perempuan ini bekerja sama dengan sangat baik, menjadi tim yang sangat baik. Mereka orang Israel yang mengabdikan hidupnya untuk kerajaan Mesir. Ya. Kita bisa bayangkan ya, ini raja loh yang perintah, dan mereka seorang bidan. Tentu dalam posisi itu ya taat loh sama raja, nggak ada pilihan. Tetapi ketika diperintahkan itu, mereka nggak memilih itu gitu. Mereka nggak mau ketika ada bayi-bayi, ketika ada ibu yang melahirkan dan itu laki-laki yang mereka selamatkan gitu. Mereka nggak bunuh. Apa alasannya? Rupanya karena ya mereka takut akan Tuhan gitu ya. Ya. Raja Mesir, Keluaran 1 ayat 15, saya baca ya buat kita. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi, nah ini ayat 17, bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bayangkan, ini perempuan yang sebenarnya di bawah kendali raja. Ya. Tetapi dia berani mengambil keputusan yang besar yang sebenarnya bisa mengancam nyawanya, namun dia melawan itu dengan rasa takut akan Allah. Karena takut akan Allah membuat dia
memilih untuk tidak taat pada raja. Ini kan luar biasa. Nah, apa sih yang kita bisa belajar dari Shiphrah dan Puah ini? Shiphrah itu kan artinya cantik, bagaimana menjadi perempuan yang anggun gitu ya. Lalu Puah itu ya girl, anak perempuan gitu. Nah, mereka kerjasama dengan baik. Tim perempuan pertama yang menyelamatkan bayi-bayi Ibrani. Kalau kita baca selanjutnya itu kan nanti ada Yokabed, ada Miriam, ada putri Firaun yang menyelamatkan Musa gitu. Nah, dua perempuan ini bekerja sebagai tim, mereka menyelamatkan sebuah bangsa dengan keahlian mereka. Dan dasarnya apa? Takut akan Allah. Ini perempuan yang sangat menginspirasi kita harusnya. Bahwa perempuan itu punya keahlian, kita punya kemampuan. Dan biarlah kita pakai kemampuan itu dengan dasar apa? Takut akan Allah. Ini kelebihan perempuan. Perempuan itu kalau mengambil keputusan, dia nggak cuma pakai logika, tapi hatinya juga. Dan itu yang seringkali membuat situasi menjadi lebih baik juga gitu. Jadi kolaborasi antara logikanya, kemampuannya, tapi juga dengan hatinya. Seperti Shiphrah dan Puah ini. Ini perempuan yang hebat menurut saya, bidan yang hebat, punya kemampuan, tapi rasa takut akan Allah itu juga terus bergerak gitu ya, terus dihidupin gitu. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan pribadi Maria, Ibu Yesus? Nah, betul. Ini yang ya top rate lah ya, nomor satu kalau kita ingat ya. Benar. Di Alkitab, Maria. Bagaimana? Betul. Nah, kalau Ibu Yesus itu menjadi spesial banget gitu ya. Ibu Maria ini menjadi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana dia menjalani saja apa yang dikatakan oleh Allah dan berani untuk menutup telinga dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Tidak mudah menjadi Maria pada masa Maria itu. Sekarang memang kita mengagung-agungkan, tapi yang jalani Maria ini kita bayangkan agak ngeri juga gitu ya. Bagaimana mau menjelaskan bahwa dia hamil karena Roh Kudus saja itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau kita lihat dari Maria adalah dia mengambil peran dengan baik dan hatinya tertuju pada Allah. Jadi dia itu kan kayak ada penugasan yang dia harus terima. Dan dia terima penugasan itu. Misi itu dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kenapa bisa dia lakukan sebaik-baiknya? Ya karena hatinya tertuju kepada Allah. Sekali lagi, ada kekuatan, bukan hanya sekedar perasaan ya, tetapi ada kehidupan spiritualitas yang sangat kuat, yang membuat dia bisa menjalani hidup yang agak lawan arus pada saat itu. Ya karena percaya kepada Allah. Nah, kekuatan perempuan juga itu pertumbuhan rohani itu seringkali lebih cepat pada perempuan sih daripada laki-laki gitu. Tapi ini bukan bias gender ya. Kalau kita lihat memang pertumbuhan spiritualitas, pengenalan akan Tuhan dan bagaimana menjaga bagaimana berupaya untuk ngikut saja pada kehendak Allah itu kita lihat dalam Alkitab itu perempuan-perempuan itu melakukannya gitu. Ya, setuju. Kalau zaman now lebih banyak saya yang dinasehatin dan itu nyata. Gitu ya? Karena memang secara kerohanian sepertinya lebih dewasa istri saya. Tapi saya nggak tahu ya. Nggak semua juga seperti itu. Tapi ya, saya betul, alami betul sih apa yang Ibu Flo ceritakan ya. Terakhir Ibu Flo, seorang yang bernama Tabita, mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya? Oh ya, kalau Tabita sebenarnya hampir sama. Itu kan begini waktu jadi sama kayak Dorcas gitu ya namanya. Ketika dia meninggal itu banyak janda-janda yang datang gitu ya, dan mereka menceritakan kebaikan dia. Mereka membawa pakaian yang dia jahit untuk orang-orang, kan janda itu harus diperhatikan. Janda-janda itu sesuatu yang tidak terlalu diperhatikan, tapi dia melakukan bagian dia dengan baik. Sekali lagi, keterampilan, kemampuan dia ada, dan kemampuan itu dikaitkan dengan hati yang penuh belas kasih. Nah, kalau kita lihat
peran perempuan itu selalu itu, ada kemampuan, tapi juga yang hati yang penuh belas kasih itu selalu bergandengan gitu. Ya. Selalu bergandengan, dia nggak cuman hitung-hitungan logikanya aja gitu, tapi dia juga pakai hati, dan seringkali itu yang kemudian hasilnya itu lebih teduh gitu ya, ketimbang kalau hanya pakai logika. Jadi kita tuh tidak boleh juga merasa bahwa perempuan harus selalu menimbangkan perasaan. Tidak, tetapi memang perempuan selalu berupaya mengkolaborasikan antara logikanya dengan hatinya. Wow, wow. Kita hari ini tahu ya keistimewaan perempuan, logika dan hatinya yang berkolaborasi luar biasa. Kalau pria sih cara pikirnya benar, logikanya benar, tapi cara menyampaikan, cara melakukannya kadang-kadang kalau nggak kasar, kalau nggak ekstrim gitu ya, jadi nggak teduh aja. Kalau perempuan memang saya sangat setuju sih. Jadi logikanya jalan, lalu juga hati yang lembut tadi itu. Jadi apa yang dilakukannya itu meneduhkan. Itu yang saya sepakati. Lalu kita cerminkan pada kehidupan zaman sekarang, Ibu Pendeta Florida. Kan situasinya begitu berbeda. Mungkin banyak yang bilang, ya kan dulu, sekarang kan lebih sulit mungkin atau lebih menantang. Bagaimana kita bisa, seorang perempuan ya, mengambil peran untuk boleh ada di kehidupan gereja, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial di zaman sekarang. Silakan Ibu Flo. Ya, jadi kita tuh sebagai perempuan itu harus yakin apa kemampuan kita, harus percaya diri gitu ya, bahwa apa yang bisa kita raih, apa yang terjadi di sekitar kita, yang bisa kita lakukan di pekerjaan, di pelayanan, apapun itu, ini bukan hanya soal peluang. Oh, karena peluang aku bisa bekerja gitu ya. Oh, karena pada waktu itu ada kesempatan. Oh, bukan kebetulan. Enggak, tapi ya karena kecakapan, kemampuan. Kita harus bukan mau menyombongkan diri, tetapi harus percaya bahwa kita juga diciptakan sama dengan laki-laki gitu. Jadi ini bukan hanya soal kebetulan atau soal karena ada peluang gitu, karena relasi enggak, tapi karena kamu memang cakap melakukannya. Deborah, Rahab, dan Pua itu tadi kan cerita tentang perempuan yang punya kecakapan loh, kemampuan ya, bukan hanya sekedar peluang-peluang yang ada. Oh, kebetulan ada 2 orang lewat lalu mereka mampir ke rumah, itu enggak, tapi karena Tuhan tahu mereka mampu gitu. Itu yang ada. Kita juga bagaimana perempuan mengambil peran, kita harus bersyukur karena yang seperti tadi ya kita bicarakan, perempuan bukan hanya logika, ada belas kasih. Nah, kekuatan perempuan di situ mengimbangi 2 hal itu. Kita tuh harus sadar, kita perempuan punya nilai kok, punya value tersendiri gitu. Kita harus kenali kemampuan diri kita. Orang seringkali mengatakan begini, ini perempuan ini kok berani banget bicara gitu, kok kayaknya mau melawan laki-laki, enggak gitu. Kita tuh hanya mau bilang setara, nggak lebih tinggi, tidak juga lebih rendah gitu, sama, setara gitu, perempuan bisa. Nah, yang bersyukurnya kan kita dilengkapi dengan banyak hal oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri nggak membedakan gitu. Kita setara bukan juga dominan gitu. Kalau kita jadi dominan juga salah, tapi ya sama perannya gitu. Kita kenali kemampuan kita nggak takut bersuara, seperti Siva dan Pua tadi itu kan, mereka raja menentukan apa, tapi mereka tahu itu melawan kehendak Allah, memilih untuk takut akan Allah, dan mereka ngomong gitu. Berani mengungkapkan apa yang bisa kita lakukan. Tapi juga kita jadi perempuan harus mau belajar. Ini bukan hanya soal orang yang kerja gitu ya, ibu rumah tangga pun, anak-anak itu pinter mesti karena ibunya gitu. Ibunya mesti banyak belajar gitu. Saya selalu mesti ini ibunya banyak belajar, banyak cari pengetahuan, informasi. Makanya anak-anaknya cerdas, makanya anak-anaknya bisa kayak tertuntun gitu. Kita juga perempuan harus menolak stereotip yang zaman dulu itu. Enggak kok. Sekarang itu banyak perempuan laki yang mengalami hal yang sama, tapi banyak juga laki-laki yang semakin menghargai perempuan gitu, yang memberi peluang pada perempuan. Nah, memang yang kita harus sadari, kita sebagai perempuan itu jangan sampai saling menjatuhkan gitu. Kadang-kadang ini loh, kita harus koreksi juga gitu ya.
perempuan yang nggak mengakui kelebihan perempuan yang lain gitu. Kalau ada perempuan yang lain yang melejit, yang karirnya baik, kita merasa aneh, kita merasa ih mesti ini karena itu, kita nggak menghargai gitu ya. Kita jangan merendahkan sesama perempuan, harus dukung gitu. Itu sih kalau bagaimana kita harus berperan gitu. Wow. Ini pandangan yang luar biasa ya. Jadi apapun peran kita saat ini gitu ya, besar kecil itu bukan sebuah kebetulan, dan karena kecakapan kita lah kita punya tanggung jawab di peran kita saat ini sebagai apapun, ibu rumah tangga, sebagai peran kita di lingkungan sosial, di gereja. Bukan sebuah kebetulan, juga bukan sebuah ya ini peran yang harus saya jalankan sebagai pelengkap. Oh tidak, sama sekali tidak. Perempuan dengan kelebihan yang tadi sudah dipaparkan punya peran karena kecakapan, bukan sebuah kebetulan, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi karena kecakapan, dan peran itu penting sekali. Dan dititipkan di terakhir tadi ya, jangan saling menjatuhkan. Saya kira hanya pria saja, ternyata wanita juga ya Bu. Ini sama kan, itu Sama bukan ya? perempuan ya. Ini untungnya talk show-nya itu laki-laki dan perempuan, Ya, jadi ya, informasinya saling melengkapi Setuju, gitu ya. bisa saling mengkoreksi diri. Ternyata saya kira laki-laki saja, ternyata perempuan juga sama ya. Oh, Baik, luar laki-laki gitu ya biasa. Pak. Ya, nanti kita buat ya Bu ya, segmen Oke. selanjutnya yang khusus laki-laki. Oke, saya buka pertanyaan. Silakan kalau Anda kepengen manfaatkan Zoom webinar chat atau nyalakan mic Anda untuk tanya langsung. Nanti saya akan jembatani, kalau terserah nanti akan dijawab langsung atau dikumpulkan, silakan. Silakan, saya mau bongkar sedikit Zoom webinar chat, apakah sudah ada yang mengisi, atau Anda bisa nyalakan mic untuk tanyakan. Mungkin langsung tanyakan saja, langsung nyalakan, dan saya mau bertanya, begitu ya, nanti saya akan tanggapi. Tapi saya punya rasa penasaran yang udah lama sih, Bu Flo, ini saya juga menanya-nanyakan hal ini. Masalah yang selanjutnya untuk perempuan adalah rasa kepercayaan diri. Karena mungkin tadi ya terbawa sama stereotip di masa lalu, di mana perempuan sebenarnya punya, bukan hanya peluang, tapi kapasitasnya punya, tetapi kurang percaya diri saja. Mungkin melihat perempuan yang lain nggak seperti itu. Perempuan yang saya kenal nggak begitu. Saya nggak boleh melebihi mereka. Nanti kalau saya melebihi mereka, dianggap saya melanggar, saya salah, saya nanti dicibir. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri di kondisi saat ini buat para perempuan untuk memulai mengambil peran, dan bukan hanya sebagai pelengkap, tapi benar-benar berperan, begitu Bu? Bagaimana soal kepercayaan diri? Kalau saya itu mulai dari satu hal. Bicara tentang kepercayaan diri, mari kita ingat apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Apa yang sudah kita buat, apa karya kita. Apa entah mau usaha, mau kecil-kecilan atau besar, apapun itu, mari kita ingat peran kita. Nah, seringkali ini hal sederhana aja ya, ini hanya contoh yang sepele, tapi kita tuh tanpa menyadarinya kita sedang merendahkan diri kita sendiri gitu. Misalnya, orang tuh mengagumi gitu ya, hebat ya bisa melakukan ini, wah hebat ya sekarang jadi ini, hebat ya gitu. Oh ya biasa saja, iya itu kebetulan waktu itu saya gini, ya jangan ngomong dengan jelas terima kasih ya, gitu aja gitu, supaya kita tuh belajar menghargai diri kita juga, kita punya kemampuan gitu, harus berani bicara tentang kemampuan yang kita miliki gitu. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang di kantor dan sebagainya yang bekerja gitu ya, nggak apa-apa kamu menjelaskan dirimu, menjelaskan tentang kemampuanmu, itu wajar banget gitu. Kita tuh jangan sampai yang perlu kita koreksi sebagai perempuan itu kadang-kadang kita mau kerjaan, ya udahlah kita mau yang jangan ini baik nih, nggak neko-neko nih, nurut-nurut aja nih, oke nih ya jangan gitu. Kalau kamu bisa nunjukin kemampuanmu, ya lakukan, jelaskan peranmu gitu. Kalau misalnya apalagi berhadapan dengan orang yang mungkin merasa alah mesti dia kayak gitu tuh karena si A, karena si B, oh karena keluarganya itu ayahnya atau ibunya itu hebat, makanya anaknya dimasukin di situ, atau karena suaminya itu hebat, makanya dia jangan, kita punya kemampuan kok gitu. Jadi kita harus bisa mengcounter dengan karya kita, dengan kemampuan kita, tapi jangan lupa
belajar terima kasih untuk diri kita sendiri, dan kalau orang mengakuinya ya bilang terima kasih gitu, nggak usah kayak malu-malu gitu. Oh enggak, itu kebetulan aja. Oh enggak, ya jangan, ngomong aja terima kasih, kita ngakuin kemampuan kita. Nggak apa-apa, ini bukan kepedean ya, tapi kalau kita sudah lakukan benar dan ada hasilnya, why not gitu. Sama kok laki perempuan. Kalau kelas dengan kemampuan dia gitu kan. Iya, sebaliknya Bu. Apa saya nggak dipuji ya? Kalau wanita kan nggak usah, saya nggak usah dipuji. Kalau laki-laki maksudnya tidak. kita harus berani melihat kemampuan kita, nggak apa-apa apapun itu gitu ya. Kalau anak-anakmu jadi hebat, jadi ini, ya itu mesti karena ada perannya juga. Jadi Setuju, okay, setuju. gitu. Ya, paling gampang. Kalau misalnya Anda jadi ibu rumah tangga, kita hanya jangan minder gitu. Jadi ibu yang baik, jadi yang berhasil untuk keluarga gitu. Kita semua punya peran yang penting di setiap bagian gitu. Setuju. Peran yang mungkin orang lain anggap peran yang biasa, tapi itu bukan satu hal yang kebetulan untuk kita boleh jalankan sebagai peran kita sebagai perempuan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, itu titip pesan dari Ibu Flo. Dan bukan. Oh ya, sebenarnya satu loh Nathan, ya. Lebih susah ibu rumah tangga daripada yang kerja kantoran. Lebih berat pekerjaannya daripada yang kerja kantoran. Makanya lebih banyak yang suka bekerja di kantor karena lebih mudah kok daripada jadi ibu rumah tangga. Pilihan yang hebat loh itu, bisa melakukan segala hal di rumah. Luar biasa. Itu aja sih gitu. Luar biasa ya. Kita masih bicara bersama Ibu Pendeta Florida, dan saya masih buka kesempatan untuk Anda boleh tanya apa. Tertarik sama apa yang Ibu Flo bilang, lebih sulit jadi ibu rumah tangga. Nah, kalau sekarang posisinya adalah seorang wanita juga punya peran, entah itu di gereja, bukan hanya di rumah, di gereja atau di lingkungan sosial, organisasi, belum yang jadi karyawan, belum juga jadi ibu rumah tangga. Bagaimana bisa membagi perannya, Ibu Flo? Ya, jadi saya selalu percaya, ya tadi saya bilang ya, perempuan itu multitask. Dia pasti mampu untuk membagi semuanya gitu ya. Waktu itu pasti tidak akan pernah adil. Itu yang harus kita sadari. Mesti akan ada lebih banyak waktu kita untuk satu hal yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau misalnya orang yang bekerja, pasti hari-harinya lebih banyak di kantor misalnya. Ya nggak salah begitu. Hari-hari yang aktif ya, yang efektif misalnya ya. Tetapi kalau misalnya kita bekerja sebagai orang kantoran yang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya, itu waktu yang paling produktif dan habis di pekerjaan, saya rasa ketika selesai dari itu, kalau dia juga adalah orang sebagai istri, sebagai ibu gitu ya, setelah itu dia akan atur waktunya dengan caranya sendiri. Jadi itu tidak ada aturan yang pakem harus bagaimana gitu. Tetapi pasti akan ada yang menyita waktu lebih banyak. Nah, karena itu bagaimana kita perempuan mengambil peran, kita melihat mana yang prioritas. Keluarga pasti prioritas. Tetapi kan kalau kita bekerja bukan berarti pekerjaan juga nggak prioritas. Maka ambil waktu yang memang bagi kita paling bisa kita atur untuk yang tidak sebanyak waktu pekerjaan itu dengan maksimal gitu. Kadang-kadang 10-15 menit, 1 jam mungkin ngobrol sama anak-anak setelah bekerja, bisa jadi itu waktu terbaik yang mengalahkan 8 jam di kantoran itu gitu. Jadi semua itu tidak ada pakem waktunya gitu. Cuman memang kita sadari secara kuantiti, secara jumlah waktunya mesti tidak akan pernah adil. Kalau definisi adil itu sama rata. Tapi kalau definisi adil itu adalah masing-masing ada kualitasnya, maka pasti kita bisa berperan mengambil waktu itu, membagi diri di dalam pelayanan itu.
ya ini sebenarnya kalau pria yang mendengar juga harus memberi kesempatan ya, perempuan mau berkarir nggak apa-apa, itu Iya, iya, wajar iya. gitu. Ya, sayangnya yang pria hanya bertiga, Bu. Nanti ya kita bisa bikin yang lebih lengkap. Tapi ini penjelasan yang baik sekali bahwa ketika Anda sadar akan kapasitas, gitu ya, para perempuan ambil kesempatan karena kita punya kapasitas, begitu ya. Dan bukan berarti kita mengesampingkan yang lain, tapi memang secara kuantitas mungkin tidak seimbang, tapi secara kualitas kita bisa jaga tetap seimbang dan tetap bisa tercukupi, gitu ya. Semua bagian dari kehidupan kita yang kita ambil peran di situ. Terakhir, Ibu Flo, sebelum kita tutup, Ini saya ada pertanyaan di chat room. ada pertanyaan sebentar, Ya. saya mau bongkar. Oke, terima kasih buat Ibu Sarah. Saya mau menyapa selamat malam buat Ibu Sarah. Saya mau bacakan pertanyaannya. Beberapa hari lalu dalam percakapan saya dengan beberapa teman perempuan dan keluarga saya bertanya, jika kamu dilahirkan kembali, kamu mau jadi perempuan atau laki-laki? 80% jawab jadi laki-laki. Sebenarnya kenapa seperti ini? Apakah lelah menjadi perempuan? Silakan Ibu Flo. Ya agak menarik ya teman-temannya Bu Sarah itu. Saya juga nggak tahu kenapa memilih itu. Tapi ada beberapa kemungkinan dan kemungkinan ini belum tentu persis seperti isi hati mereka ya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi trauma menjadi perempuan begitu. Yang kedua bisa jadi ingin balas dendam. Yang ketiga bisa jadi karena aku kan udah pernah jadi perempuan, kalau jadi laki-laki gimana gitu kan? Iya kan, bisa aja kayak gitu. Tanpa ada alasan yang terlalu gimana, ya kan sekarang udah perempuan. Kalau lahir kembali, ya jadi laki dong, supaya lengkap pengalamannya gitu. Bisa jadi gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya ditanya apakah mau jadi perempuan atau laki, ya saya akan milih jadi perempuan gitu. Karena punya dua kemampuan itu gitu ya. Tuhan melengkapi. Kromosom laki-laki perempuan itu kan XX, perempuan itu kan XY, lebih sempurna sebenarnya. Mantap. Luar biasa. Wah, sayang sekali. Mungkin kita bisa hadirkan acara ini di lain waktu supaya teman-temannya Ibu Sarah bisa join ya. Bisa, saya tidak mau jadi laki-laki, saya perempuan saja. Atau mereka mau balas dendam, sakit hati mungkin. Baik, terima kasih buat Ibu Sarah yang sudah join untuk kasih pertanyaan. Masih ada sedikit waktu, silakan kalau Anda punya rasa penasaran gitu ya. Saya sudah, maksudnya saya perempuan tapi saya seperti ragu, seperti kurang percaya diri, atau saya sudah punya peran banyak tapi masih belum maksimal. Mungkin silakan bertanya, mumpung ada kesempatan. Terakhir sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ibu Flo, dunia pelayanan di gereja yang saya sering dapatkan adalah perempuan itu sangat cakap menjadi pendoa. Saya lihat banyak sekali yang luar biasa ya. Saya di beberapa gereja yang saya kunjungi juga perempuan menjadi pendoa yang luar biasa. Tapi pelayanan jenis apa lagi sih Bu yang sesuai begitu ya buat perempuan? Silakan itu. Semua pelayanan bisa gitu. Jadi semua bagian kita bisa kok perempuan gitu ya untuk ngambil bagian. Nah syukurnya kan kalau Protestan bahkan pendeta pun bisa perempuan. Jadi kalau pada level itu aja sudah diberi ruang oleh gereja, itu berarti kan semua bisa. Pendoa itu saya ngakui benar banyak banyak perempuan terlibat di dalamnya gitu ya. Tapi ada juga kok laki-laki yang jadi pendoa yang hebat gitu ya, punya waktu khusus untuk berdoa, terutama doa syafaat. Jadi semua itu sama. Pelayanan-pelayanan apapun bisa kok dilakukan oleh perempuan gitu. Saya itu dalam perjumpaan-perjumpaan pelayanan dan sebagainya gitu ya, malah banyak melihat di gereja justru perempuan banyak mengambil peran gitu. Banyak sekali gitu ya, semua bagian gitu lebih banyak perempuannya. Ini bukan hanya perkara jumlah perempuan lebih banyak di bumi ini gitu ya, tetapi memang banyak perempuan yang berinisiatif memulai dari diri mereka sendiri melakukan bagiannya gitu, melayani seturut dengan panggilan hatinya masing-masing gitu. Jadi semua pelayanan bisa kok apa aja gitu. Baik, nggak ada yang khusus ini hanya untuk perempuan. Ya bisa jadi misalnya dalam waktu tertentu ketika konseling untuk kasus khusus lebih baik dengan yang sejenis, misalnya perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki lebih baik dengan laki-laki. Ada kasus
kasus tertentu yang memang harus begitu gitu untuk hal-hal yang bahaya. Tetapi apapun itu semua kita bisa lakukan. Nggak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki gitu. Sepakat ya. Jadi pemaparan kita membuka hati untuk boleh mendengarkan apa yang tadi dijelaskan sama Ibu, bahwa peran yang Anda ambil itu adalah peran yang penting, bukan sebuah kebetulan, dan Anda punya kelebihan yang luar biasa. Dimana kolaborasi antara, kalau ada pepatah yang bilang di belakang seorang pria ada wanita hebat, saya kurang setuju, karena wanita yang hebat tidak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, lingkungan di sekitar kita pasti akan menjadi lebih baik. Karena itu sebagai perempuan kita harus percaya diri, yakin akan kemampuan kita sendiri, yakin akan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, mensyukuri yang kita punya, dan bukti dari kita mensyukuri adalah kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau ada yang menjatuhkanmu, biarkan saja, kita tunjukkan dengan bukti karya kita. Biasa. Sekali lagi terima Tuhan kasih berkati. buat Ibu Pendeta Florida sudah menjelaskan panjang lebar, jadi berkat buat kita semua tentang pentingnya peran wanita. Kita ketemu di lain kesempatan, Ibu Pendeta Florida. Saya akan kembalikan kesempatan dan waktu kepada Ibu Ina atau Ibu Vanda. Kami persilahkan. Terima kasih ya Nathan ya untuk Sama-sama. pelayanan Terima kasih. bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Nathan. Saya panggilnya kok Pak ya, Bu Florida panggilnya Nathan. Saking biasa di radio, kira Pak Itu Nathan, ya. sorry ya. Pak Sijo. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih. Saya sebagai perempuan. Kemarin hari Minggu itu biasanya gereja-gereja tertentu begitu ya merayakan Mother's Day ya. Oh, iya, Kok ya betul. nggak kebetulan ya kalau menurut saya ya. Ini juga kita terkait dengan peran kita perempuan. Jadi kayaknya kita harus membiasakan diri untuk disapa sebagai perempuan gitu ya daripada wanita gitu ya Bu Flo ya. Ya, Bapak Ibu, saya kok tidak sengaja menemukan ini loh kata-kata Cak Lontong. Mendidik seorang pria sama dengan mendidik anak manusia. Tetapi mendidik seorang wanita atau perempuan sama dengan mendidik sebuah keluarga. Ya, jadi pria dan wanita itu sama-sama penting ya Bapak Ibu ya. Kita masing-masing punya perannya masing-masing. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh berperan sesuai dengan anugerah Tuhan kepada kita, dan tentu saja kita memerankan diri kita dengan maksimal, dengan optimal, berdasarkan kekuatan dari Tuhan tentu saja ya. Mari kita menutup persekutuan kita, doa berkat akan disampaikan oleh Bu Florida. Kita nyanyikan lagu ini ya Bapak Ibu. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Ya, kita mengimani, kita mengamini bahwa apapun peran kita akan menjadi berdampak dengan kekuatan atau topangan dari Tuhan sendiri. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal.
Tiada ku cemas takut punahnya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang budi hantarnya bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan Doa penutup dan doa berkat oleh Bu Flo. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama berdiskusi tentang peran perempuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan lengkapi dalam hidup kami sebagai perempuan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami belajar mensyukuri, menghargai, dan belajar untuk juga mengapresiasi diri kami dengan segala kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya kami bisa sampai pada titik ini karena anugerah Tuhan, karena kami juga berjuang untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan titipkan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami semakin berperan lebih luas lagi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih juga untuk Bapak Nathan yang sudah melayani kami malam ini. Tuhan berkati hidupnya, pekerjaannya, keluarganya, usahanya. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertainya. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, ada satu lagi yang penting buat kita ya. Mari kita berfoto bersama ya. Tidak afdol kalau kita pertemuan Zoom tapi tidak foto ya. Silakan Prita, mungkin mau foto. Ya, ibu-ibu yang kameranya belum dinyalakan bisa dinyalakan. Sembari Ada nunggu. bapak-bapak juga loh ini tadi. Iya betul. Jangan ibu-ibu. Sembari nunggu yang mau buka-buka kamera ini ya, saya info satu hal gitu ya. Kalau Bapak Ibu lewat di Ngagel Jaya Selatan itu, di samping GKJW persis itu, kan ada sate babi glory yang terkenal itu. Nah ini nih pemiliknya nih, Nathan ini. Silahkan mampir gitu ya. Itu cukup terkenal. Ada yang sudah sering mampir situ atau sering beli di situ? Sate Ada babi yang pelanggan tetap ya. Nah itu tuh. Ini saya udah promosi, dapat diskon nggak Pak Nathan ya? Nanti off air ya Bu ya, off air ya. Terima kasih. Oke, mari kita foto ini. Nanti saya ambil 2 kali fotonya. Jadi agak lama senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi. Nah, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, dengan demikian acara kita, persekutuan kita malam ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih malam, Bu Panda. terima kasih. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Nata. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati Apa Anda? semua. Selamat malam, Bu Pendeta Flo.
Thank you. Terima kasih semuanya. Bu Sarah, kalau Bu Sarah udah keluar belum ini ya? Saya mau tanya tadi lupa. Kalau di